Biarlah kasih memegang, memberikan. Terima kasih untuk perjalanan 1 tahun yang sudah kami lewati bersama dengan. Sebentar kami akan menapaki beberapa jam ke depan tahun yang baru. Kami percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan setia. Dan kami akan melihat perkara-perkara yang lebih dahsyat lagi. Perkara-perkara yang hebat. Kami akan melihat pemulihan demi pemulihan. Kami akan melihat segala penyertaan Tuhan yang luar biasa yang tergenapi dan terjadi bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih untuk bicaralah bagi kami di puncak tahun ini. Dan kami percaya tahun depan kami akan menjadi kawan. Kami akan menjadi raja, akan meraja dunia ini melalui kehidupan kami. Kami menjadi berkat untuk menyatakan terang dan kemuliaan-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Ya, shalom. Ya, tanpa terasa berapa jam ke depan kita akan masuk tahun yang baru. Sepertinya baru kemarin yang kita merayakannya, Pak Gembala ada di tempat ini. Tetapi ya, mari kita merefleksikan apa yang sudah kita lewati. Karena itu saya bilang, ketika kita memasuki Natal, merayakan Natal, itu bukan sekedar selebrasi, bukan sekedar ibadah, atau bukan sekedar perayaan, tetapi mengingatkan kita bahwa Yesus pernah lahir dan Dia akan segera datang untuk menjemput kita semua. Haleluya. Ya, kita bicara tentang bagaimana kita menyiapkan diri kita untuk memasuki tahun yang baru. Di mana Pak Gembala memberi satu judul tema pada tahun depan, itu Kingdom Influence, yaitu bicara pengaruh. Bagaimana hidup kita bisa menjadi pengaruh. Kalau kita sendiri, hidup kita biasa-biasa saja. Hidup kita tidak berdampak. Hidup kita tidak diberi kuasa. Hidup kita belum dipulihkan. Hidup kita mungkin hari ini masih pada karakter yang lama, paradigma yang lama, masih di dalam dosa. Bagaimana kita bisa berdampak memasuki tahun 2024 yang sebentar lagi harus, mau tidak mau, tetap kita harus masuk di 2024. Ada yang mau tetap tinggal di 2023? Gak ada ya. Karena waktu itu, saya katakan gini, waktu tidak pernah menunggu kita. Waktu akan berjalan terus. Tetapi Tuhan akan tetap setia bersama dengan kita untuk menjalani setiap waktu dalam kehidupan kita. Tergantung kita, maukah kita menyertakan Tuhan yang hidup, Tuhan yang berkuasa, Tuhan yang pernah lahir, bahkan Dia sudah mati buat kita, menebus kita. Maukah kita selalu menyertakan Tuhan, kita pegang tangan Dia, kita bersama dengan Dia, kita selalu tanya-tanya akan Tuhan apa yang harus kita jalani di sepanjang tahun 2024. Atau kita pakai kekuatan kita sendiri, kepintaran kita sendiri. Kita tahu kalau kita dengar YouTube hari ini, mau berita sekuler, berita rohani yang tidak
Wah, saya waktu saya bongkar kata asli yang Habas ini luar biasa. Bahwa kita ini orang-orang yang diciptakan spesial, katakan spesial. Seperti Allah itu sendiri, karakter Allah, kuasa Allah, segala apapun yang Dia ciptakan itu adalah kepunyaan kita. Berada di bawah otoritasnya kita. Kegagalan Adam adalah ketika dia tidak bisa dipercaya untuk mengelola apa yang harus dikelola. Adam salah. Adam lupa bahwa segala sesuatunya ada di bawah otoritasnya dia. Karena itu hari ini saya mau katakan, ketika saudara sedang sakit, sesungguhnya sakit penyakit itu ada di bawah kuasa saudara. Ketika saudara sakit, sesungguhnya kuasa penyakit itu ada di bawah otoritas saudara dan saya. Iman kita yang menyembuhkan, iman di dalam Yesus. Karena Tuhan sudah katakan segala sesuatunya ada di bawah otoritasmu. Kalau kau katakan sembuh, jadilah sembuh. Kalau kau katakan ada, maka ada. Ketika kau katakan segala sesuatunya, aku katakan, aku usir segala roh jahat, maka roh itu akan keluar. Karena seisi dunia, termasuk malaikat, saudara dan saya bisa perintah. Saya ulangi ya, termasuk malaikat, saudara dan saya bisa perintah. Karena malaikat punya status di bawah kita. Kita ini mulia, kita ini serupa dan segala pada Tuhan. Kalau Bapak Ibu pernah melayani kelepasan, ya saya pernah melayani seorang dari Sulawesi. Waduh, matanya menyala, ininya urat-urat matanya keluar, merah. Ya, waktu itu dia kelepasan di lembah pujian, ditatapi, kita alihkan ke satelit, minggu depannya sama. Ketika dibaptis, keluar dari baptisan, matanya merah seperti setan, benar-benar mengerikan. Ya, dia orang Hindu dari Sulawesi. Nah, kita layani. Ketika dia mau nyerang, apakah kita ya enggak, Bapak Ibu. Kuperintahkan dalam nama Yesus, kuikat tanganmu. Hadir malaikat, ikat kakinya, ikat tangannya, terikat. Gak bergerak. Mau bukti? Besok ikut saya, ada pelepasan. Haleluya. Tapi jangan takut. Ya, jangan takut. Karena iblis ada di bawah kuasa kendali kita. Haleluya. Beri tepuk tangan untuk kita. Haleluya. Segala sesuatu Tuhan sudah berikan kuasa untuk berada di bawah otoritas kita. Apapun itu permasalahan saudara yang menjadi kita ketika kita menghadapi masalah, peperangan yang terberat adalah pikiran kita. Ketika kita sedang sakit, waktu itu saya sakit, biasa sakit ya. Dokter bilang ini, kamu harus seumur hidup bergantung dengan obat. Kalau Bapak Ibu begitu kan, langsung ya. Pikiran kita yang berperang. Pikiran kita yang berperang, tetapi puji Tuhan, saya memang disekolahkan dari kecil di sekolah Kristen, sekolah sinode, dan saya memang besar dari firman, walaupun bukan orang Kristen, dan saya imani, saya tolak, dan hari ini tubuh saya tetap sehat, dan saya tidak tergantung dengan obat-obatan. Beri berduka buat Tuhan kita. Saya disembuhkan, Bapak Ibu. Dulu saya berdiri ramah ini nggak bisa, jatuh saya. Ini lantai ini kayak gini. Ya, saya ke mall nggak bisa. Saya bawa motor nggak boleh. Apalagi bawa mobil. Dokter sudah katakan bahwa seumur hidupmu engkau akan bergantung dengan obat ini. Tetapi bukankah kita punya Tuhan Yesus? Bukankah Dia sudah memberikan otoritas bagi kita
kesembuhan. Kesembuhan itu bukan dari pendeta. Kesembuhan itu dari iman keyakinan kita bahwa Yesus ada dalam kita dan Yesus sudah sembuhkan kita. Katakan amin. Kelepasan karena kita percayai bahwa kuasa daripada Tuhan itu lebih besar daripada kuasa apapun, maka kita bisa terlepas. Kita terlepas dari roh perzinahan, kita terlepas dari roh judi, bahkan kita terlepas dari rokok, narkoba. Waktu saya lepas dari narkoba, saya tidak dilayani oleh pendeta siapapun, Bapak Ibu. Saya ditemani oleh Alkitab saya. Sorry ya, ini jangan bilang saya siapa ya. Waktu kecil, kayak Enoch ya, umur saya tuh nyolong Alkitab di gereja. Ya saya bukan orang percaya, karena keinginan saya. Jadi, wah pendeta saya kalau dengar ini malu saya. Saya nyolong Alkitab di gereja, tapi bukan nyolong duit Bapak Ibu ya. Nyolong Alkitab. Ternyata Tuhan punya rencana. Sekian puluh tahun kemudian, ketika saya dalam kondisi sama, hilang pengharapan, nggak punya apa-apa, ada kompo yang rusak, terus saya putar-atik, nyala. Tahu Bapak Ibu, siaran yang paling jelas terdengar saat itu Heartline FM Jakarta. Siaran rohani. Waktu itu selama hampir 1 bulan saya guling-gulingan di atas. Yang menemani saya adalah firman Tuhan. Yang menemani saya firman Tuhan. Saya tidak masuk panti rehabilitasi. Saya sangkau di atas. Saya menangis di atas. Saya peluk Alkitab saya. Dan Tuhan hadir. Tuhan yang sama juga akan menolong saudara dan saya ketika kita, Tuhan, aku nggak mampu. Waktu itu saya mau katakan, aku nggak mampu Tuhan. Tolong, mama saya angkat tangan, keluarga saya sudah angkat tangan, tetapi Tuhan selalu turun tangan untuk menolong saudara dan saya. Tuhan hadir. Tuhan mau sembuhkan saudara hari ini. Tuhan mau bebaskan saudara hari ini supaya fungsi daripada penciptaan itu dikembalikan di dalam hidup saudara dan saya, bahwa saudara berkuasa atas segala sesuatu. Katakan amin. Lanjut ya. Kita lanjut berikutnya ya. Ya, kita tahu kita memasuki penanggalan Ibrani. Bagaimana kita harus bersikap memasuki tahun 2024 di depan ini? Penanggalan Ibrani kalau kita tahu itu 5784 bicara P, dalet. P itu mulut ya, itu huruf yang kalau kita baca huruf yang dari kebalikannya. Ya, ini huruf P, ini huruf dalet. Bicara gerbang apa pintu atau juga orang yang sedang menunduk. Artinya ini, hati-hati dalam perkataan itu. Tadi saya bilang tentang medan peperangan. Pikiran akan mempengaruhi perkataan saudara. Kalau pikiran saudara diisi kebenaran, maka perkataan saudara benar. Kalau pikiran saudara diisi oleh firman, maka yang keluar firman. Tetapi kalau pikiran saudara diisi sampah, maka perkataan adalah sampah. Pikiran kotor, maka perkataan kotor. Pikiran najis, maka perkataan adalah najis. Hati-hati. 2024, jaga pikiran saudara, maka perkataan saudara akan keluar perkataan yang baik. Haleluya. Isi hidup kita dengan firman. Karena itu apa yang saudara perkatakan tentang hidup saudara itu akan terjadi. Aduh, saya pernah menegur seorang hamba Tuhan. Maaf ya, khotbahnya bagus.
Dia kupas bahasa Ibrani luar biasa. Tapi gini, ketika dia ada di kota itu dari sinode lain, dia katakan begini ke kita, ya Mateo, saya mengalir aja. Memang bagian saya sudah yang begini, melayani hanya 20 jemaat, ya udah bersyukur saja. Dan dia berani. Pikiran. Seorang yang Nahboai mengisi pikirannya tentang iman. Ketika hari ini saudara melihat sebuah gereja GBI Mawasya atau di Hibrida, itu dimulai ketika dia melihat sebuah lapangan. Dia nggak punya uang, dia lari pagi. Jadi punyaku. Jadi hari ini berdiri gereja Mawasya. Seorang Pak Gul benar-benar saksi, ya. Nanti saksikan. Coba Pak Gul, coba saksikan apa yang terjadi ketika Pak Gul tentang rumah ya. Mari. Gak apa-apa, ini berhubungan dengan rumah. Apa yang terjadi saat itu? Itu saya akan bersaksi tentang pemulahan daripada siapa dulu. Waktu itu saya kontraktor, ya. Jadi kontrak, dan kebetulan rumah yang saya tempati di belakang Pegadaian, ya. Saya bermimpi seperti yang dikatakan Pak Tio, ya. Suatu saat rumah ini milik saya. Kemudian waktu saya ke gereja, ada seorang teman-teman berngomong begini, setiap tapak yang kamu injak jadi milikmu. Langsung saya amin. Setelah itu setiap Jumat saya akan puasa. Saya kelilingi rumah kontrakan. Ya, saya kelilingi. Setiap tapak yang aku injak jadi milik. Setiap tapak yang aku injak jadi milik. Setiap tapak yang aku injak jadi milikku. Setiap tapak yang aku injak jadi milik. Jadi dengan harga yang murah, 9,5 juta. Murah sekali. Berapa tahun kemudian laku 50 juta. Murah sekali. Itu karena apa? Iman. Saudara, jika saudara punya mimpi di tahun 2024, lakukan, ya, maka itu akan jadi milik saudara. Ya, berdasarkan bantuan kita. Terima kasih banyak. Ya. Sama seperti tanah ini. Tanah ini nggak mau dijual. Orangnya bukan orang yang kekurangan uang. Kita sudah utus berapa orang ditolak terus. Nggak mau, mentok. Dan waktu itu Pratua panggil saya, kamu maju. Tapi sebelum itu kita doa keliling. Tanah ini kita keliling. Saya dan istri gak bisa masuk gitu di pagar, kumpul tinggi-tinggi. Ini ya, itulah orang Kristen, anak Tuhan. Kami pegang kayak orang di dalam penjara. Tuhan, kami percaya, kami klaim tanah ini menjadi milik punya kami dalam nama Yesus. Wah, gak punya uang. Gak punya uang. Sama sekali kita gak punya uang waktu itu. Kalau Bapak Ibu tahu, ya Bu Eni ya saksinya, kan gak ada. Gak punya uang. Dan orang pun gak mau jual tanah ini. Tetapi ketika saya samperi, ketika itu ada pendetanya, ya Pak Bedi masih hidup. Pak Bedi Rumenser masih hidup. Gak mau dijual awalnya. Kami duduk ambil kopi di rumahnya. Terus kami ajukan terus penawar. Terus Pak Bedi bilang gini, wes Doli bertol aja buat gereja. Tahu kalau bukan Tuhan yang bekerja, gak mungkin. Hari itu
tiba-tiba langsung orangnya bilang gini, ya udah Pak, sebenarnya saya nggak mau jual. Dia kasih lihat ya, seorang dokter sudah menawar lebih tinggi dari penawaran kita untuk dibuat klinik kesehatan itu. Karena dia sudah tahu akan ada akses jalan baru. Oleh karena iman, perkataan, maka jadilah. Kalau hari ini kau sakit, katakan aku sudah sembuh. Kalau kau hari ini sedang tertekan, katakan hai jiwaku terbebas. Kalau hari ini kau sedang mengalami kesulitan apapun itu, katakan masalahku tidak ada apa-apanya, karena Tuhanku adalah penyelesai masalah-masalah. Haleluya, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya. Masuklah di tahun 2024 ini dengan otoritas pikiran Kristus, perkataan firman kebenaran, dan satu, tetap miliki kerendahan hati. Hanya orang-orang yang rendah hati yang akan Tuhan angkat semakin hari semakin naik di dalam kemuliaan. Amin. Tuhan kita adalah Tuhan yang rendah hati. Ketika dia disakiti, dia tidak membalas. Ketika dia dicaci, dia tidak membalas. Ketika dia dikhianati, dia tetap mengasihi. Itulah rendah hati. Artinya apapun yang tidak baik dalam hidup kita, kita mau tetap katakan itu baik bagi saya, karena itu adalah proses buat saya. Apapun yang orang lakukan jahat bagi kita, kita tetap harus mengasihi siapapun itu. Amin. Haleluya. Itulah kerendahan hati. 3 persiapan memasuki tahun 2024. Miliki ketaatan dan iman di atas rata-rata. Yang pertama, tunduk dan taat kepada otoritas Tuhan dan manusia. Bukankah ada orang-orang yang memang Tuhan tunjuk untuk berjaga-jaga atas hidupmu, untuk berdoa atas hidupmu, untuk mengajarmu? Tunduklah kepada dia. Taat, bukan arti tunduk. Enggak ya. Sehati, sepakat. Itu lebih kepada kata tunduk. Sehati dan sepakat terhadap pimpinan. Miliki keintiman melalui doa. Sebentar kita akan masuk doa puasa. Siapa sini yang akan ikut doa puasa? Ada, masih pengen makan betutu, ya, nasi campur, ya, atau apa itu namanya babi guling. ya. Sebenarnya di tanggal 1 kita sudah berpuasa, tapi saya tahu tanggal 1 Bapak Ibu ada open house. Jadi saya dengar kemarin, ya Pak, tanggal 1 di rumah saya ada ayam pedas. Oh ya, tunda dulu. Saya bilang, di tanggal 2 kita akan berpuasa Daniel. Jadi hanya makan nasi, sayuran, buah, dan minum air putih. Tidak ngopi, tidak ngeteh. Apalagi yang merokok, stop rokoknya. Haleluya. Iya, saya merokok berat. Kayak kereta api kaskur. Kus. Rokoknya itu di Samsu kretek itu. Ya, dulu itu rokok saya. Ya, mari ikut puasa itu sehat. Ya, sehat di tubuh kita, jiwa kita, juga roh kita. Haleluya. Ya, saya bilang sama istri saya nggak mau makan nasi selama 21 hari. Sediakan saya halal food saja sama buah dan sayuran. Saya mau kurus. Haleluya. Saya udah keberatan ini. Saya bilang, ya, mari kita mau hidup sehat. Kalau kita nggak sehat, bagaimana kita mendidik? Kalau kita sakit-sakitan, bagaimana kita menyelesaikan pekerjaan Tuhan? Karena itu mari kita mau jadi sehat. Jaga kesehatan kita. Makanya besok semua ikut puasa. Sehat tubuh, jiwa, dan rohani. Beri tepuk tangan untuk Tuhan kita. Terus miliki keimanan melalui doa,
Dia di Bali pemulung, kan waktu itu kita masuk di pemulung, kita punya sekolah gratis. Nah, waktu itu kita ada menangkap seseorang, dia pengen sekali punya sepeda motor, ya. Terus dia ke dealer, sepeda motor itu dia tempel di pintunya, dia berdua, dia sebut namanya, misalnya saya sebut aja ya, Tatang, kamu akan punya sepeda motor besok. Sepeda motor seperti ini, dia membuat dirinya sendiri. Tapi dalam nama Yesus, bukan dalam nama Pak Guru, bukan, ya. Dalam nama Yesus. Tahu berapa bulan kemudian sepeda motor yang ada yang dia buatkan itu untuk dirinya, ya pasti dia juga bekerja, ya. Ada berkat lebih, ada mujizat, tiba-tiba ada orang yang memberikan dia sepeda motor yang baru. Itu Tuhan kita. Haleluya. Berbuat bagi diriku sendiri. Aku adalah orang yang diberkati. Aku adalah orang yang sehat. Aku tidak akan meminta-minta. Aku akan memberi pinjaman bagi banyak bangsa-bangsa. Itu tujuannya. Walaupun hari ini kita belum ada apa-apa, walaupun hari ini kita belum sembuh, kita berdoa atas diri kita, wah Tuhan sudah menyembuhkan segala sakit penyakitku, Tuhan sudah sembuhkan kankerku, Tuhan sudah sembuhkan tumorku, Tuhan sudah sembuhkan darah tinggiku. Perintah buat kita sekali lagi, haleluya. Berdoa dan layanilah Tuhan secara pribadi dan layani ke Tuhan di masyarakat, dalam gereja, untuk kita jadi berkat. Yang ketiga, gemar menabur di saat suka. Jangan tunggu kaya, Bapak Ibu. Menabur itu bukan soal besar nilai, tetapi hati yang berbelas kasihan, hati yang mengasihi. Saya waktu di Denpasar, saya maaf ya, baru menjadi full time, belum waktu itu yang dibilang ya minim, saya juga minim dapatnya. Dan saya kuliah. Ketika itu saya cuma punya uang 400.000, dan itu saya akan beli buku kuliah supaya buku kuliah saya di Jakarta. Tiba-tiba ada seorang penginjil yang dulu mantan penginjil ya, udah usia. Dia di PHK di depan, dia itu datang. Tiba-tiba di gereja ada yang namanya aku. Saya turun, ada bapak ini. Terus dia bilang, "Pak, ngapain?" "Oh enggak, saya lagi pengen main aja, Om." Yaudah, saya ajak dia naik, saya ajak dia makan. Terus dia utarakan dia akan pulang ke Solo waktu itu. Dia nggak punya uang karena dia udah kasbon ya di tempat kerjanya. Dia cuma punya uang 120.000 atau lagi sampai Solo dari Bali. Bisa? Nggak bisa. Nah waktu itu saya punya uang segitu, Tuhan mengatakan nggak punya uang. Ayo benar nggak punya uang. Tuhan katakan berikan buat hamba. Dan saya berikan waktu itu. Saya hantar dia ke Ubud, saya carikan transportasi yang mencukupi bus ya untuk dia sampai ke Solo. Ya terakhir hambanya itu sampai Solo, dan luar biasa, Tuhan yang kita sembah adalah Tuhan yang tidak pernah berhutang. Katakan amin. Ketika saya tulus mendengar kata Tuhan, belum 24 jam malamnya seseorang memberkati saya lebih dari apa yang saya tahu. Haleluya, itu tanggapan kita. Haleluya. Kita hati kita tulus. Kita nggak hitung-hitungan. Dan kita punya hati yang berbelas kasih. Lanjut. Saya undang para pemusik. Mari kita akan baca ini sama-sama. Pemusik siap. Kita baca 3, 2, 1. Tetapi seperti ada tertulis, apa yang tidak pernah dilihat oleh mata dan tidak pernah didengar oleh telinga dan yang tidak pernah timbul di dalam hati manusia,
semua yang disediakan Allah untuk mereka yang mengasihi Dia. Katakan segala sesuatu. Kembali dengan Kejadian 1 ayat 28. Kabas. Katakan kabas. Sama-sama kita profetik dikit. Kabas. Artinya gini, segala sesuatu yang ada yang Tuhan ciptakan sekarang ada di bawah otoritasmu. Amin. Itu yang Tuhan lakukan. Melalui kelahiran Kristus, Dia mati, Dia kasih kedatangan, Dia kembalikan otoritas itu untuk kita bisa memenangi peperangan demi peperangan di musim-musim yang baru. Tetapi Tuhan katakan, jaga pikiranmu. Pikiranmu menentukan apa yang memperkatakan. Ketika pikiranmu diisi kebenaran, maka perkataanmu benar. Ketika pikiranmu diisi oleh hal-hal yang besar, mimpi-mimpi yang besar, maka kamu memperkatakan hal-hal yang besar, tidak hal yang sia-sia. Perkatakan, berbuat untuk dirimu, untuk keluargamu, untuk anak-anakmu. Ketika mungkin hari ini kamu lihat anakmu nakal, mungkin anakmu tidak pintar seperti anak-anak lain, tetapi engkau bisa berbuat bahwa anakku akan menjadi anak yang sukses, anak yang jadi berkat. Orang boleh berkata negatif, tetapi Tuhan akan tetap menyertai anakku, dan anakku ada di dalam genggaman Tuhan. Berbuat. Berbuat. Apa yang tidak mungkin, itu mungkin. Yang tidak pernah dilihat oleh mata, kita nggak pernah lihat untuk cuma bermimpi punya gereja. Hari ini ada. Tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah timbul di dalam hati. Segala sesuatu mimpikan, perkatakan, Tuhan yang bekerja untuk menghasilkan dalam hidup kita. Saya undang istri saya untuk memberikan pesan 5 menit ke depan. Sebelum kita masuk ke zaman kudus. Ya, shalom Bapak Ibu. Shalom. Ketika saya diberitahu sama suami saya untuk menyampaikan pesan memang Tuhan ingatkan saya tentang Yosua pasal yang pertama ayat yang ke-7 sampai yang ke-9. Di situ saya ambil garis besarnya saja. Tuhan katakan seperti ini. Memasuki tahun 2024, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Saudara, perkataan ini luar biasa karena saat itu bangsa Israel sedang menuju tanah perjanjian. Ada lagu yang lama yang pernah dulu dinyanyikan. Lagunya seperti ini. Ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan ke Kanaan, ku berjalan kemana? Ke Kanaan, ku berjalan sampai ke Kanaan. Saudara, tadi suami saya berkata bahwa saudara mau tidak mau, saudara tidak bisa tinggal di tahun 2023. Saudara sedang berjalan, harus berjalan, semua akan berjalan menuju tahun 2024. Dan dunia mengatakan 2024 begitu banyak hal yang negatif yang dikatakan. Karena itu saudara, firman Tuhan mengingatkan kita, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Ada amin? Kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Dan di dalam perjanjian baru Tuhan sampaikan seperti ini. Di dalam Matius 6 ayat yang ke-33 sampai 34. Mungkin ini bisa ditayangkan, minta tolong. Saudara, Tuhan Yesus sendiri berkata begini. Carilah dahulu kerajaanku. Carilah dahulu kerajaan Allah, maka semuanya akan ditambahkan kepadamu. Saya berdoa tidak ada anak Tuhan di tempat ini akan bangkrut. Tidak ada anak Tuhan yang akan menjadi ekor. Semua akan menjadi kepala di dalam nama Tuhan Yesus. Beri kemuliaan bagi Raja kita yang akan melakukannya. Tuhan Yesus sendiri berkata. Dan yang luar biasa di ayat yang ke-34, saya bisa ubahkan seperti ini. Sebab itu janganlah kamu khawatir akan tahun 2024. Saudara bisa tulis ini benar-benar. Janganlah
sendiri. Memang benar, 2024 ada banyak kesusahan. Tetapi bagi anak Tuhan, kita ingat ayat 33, carilah dahulu kerajaan Allah, maka yang lain-lain akan ditambahkan kepada. Amin. Mari kita beri kemuliaan bagi Raja kita. Kita sama-sama katakan, tahun 2024 adalah tahun yang sangat diberkati Tuhan. Katakan dengan iman, tahun 2024 adalah tahun yang sangat diberkati Tuhan. Saya akan menjadi kepala dan bukan ekor. Haleluya. Terpujilah nama Tuhan. Mari padu. Sebelum kita akan masuk ke tempat kudus, saya undang sisa tetap di atas. Puji Tuhan, saya juga diberi pesan oleh Bapak Tio supaya saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan. Saudara tahu Ebenezer, ya? Saya tahu Ebenezer ini ya di depan itu, yaitu di dalam 1 Samuel 7 ayat 12. Kemudian Samuel mengambil sebuah batu dan mendirikannya antara Mispa dan Yesa, yang namanya Ebenezer, katanya. Sampai di sini Tuhan menolong kita. Saudara, di situ dikatakan antara Mispa dan Yesana. Saudara, ya, di sini saya beroleh tadi malam saya nggak bisa tidur, saudara, dan sehingga tolong biar aja, ya. Sehingga Tuhan apa yang saya sampaikan besok? Mispa, Yesana, antara Mispa Yesana. Mispa adalah tahun 2023. Terus ya, Yesana tahun 2024. Di dalam ensiklopedia arti dasarnya Mispa itu saya googling, saudara. Karena saya kurang ada ya. Jadi menara jaga. Hari ini saudara, kita semua sudah seperti Pak Tio saksikan tadi, dia ada di menara jaga untuk bergumul dengan satonya, saudara. Dan Mispa adalah menara jaga. Saudara dan saya ada di tempat ini. Hari ini saudara memuji Tuhan, ada di menara jaga. Dan menara itu tinggi, saudara melihat di Yesana, melihat tahun 2024. Secara etiologi dikatakan tempat penyimpanan, saudara. Nah, terus Yoel, di dalam ini terus ya, Mazmur 56 ayat 9, itu air matamu ditaruh di dalam kirban. Ya, hari ini mungkin saudara berpengharapan saudara mencucurkan air mata di tahun 2023. Pergumulan saudara belum kelar, saudara. Ya, mungkin sakit belum kelar, pergumulan. Ya. Tuhan katakan apa? Air matamu ditaruh di dalam kirban Allah. Amin. Yakin saudara? Hari ini saudara yang merindukan tahun 2024 tempat penyimpanan. Ya, di situ tadi gambar tempat penyimpanan itu seperti gambar berangkas, saudara. Ya, di Yesana itu tadi sebelumnya itu ya, saya dapatkan itu ada nomor yang harus kode-kode yang harus dibuka sehingga tempat penyimpanan itu dapat saudara raih. Allah sedang menyimpan segala yang baik tahun 2024. Amin. Beri kemuliaan Tuhan. Ya, di tahun 2024 tempat penyimpanan Allah tergantung kode, saudara. Saya tahu kode saya ada 15 digit ya, sehingga saya bisa buka aplikasi saya ya di Google, itu yang riwayat saya, jabatan saya ada di situ. Hanya saya yang bisa membuka. Demikian juga penyediaan Allah, penyimpanan Allah, hanya saudara yang bisa buka. Amin. Saudara, di mana juga berjaga-jaga berdoa. Ya, haleluya. Di sini ada banyak orang ya, seorang kakek atau seorang tua, ya orang tua, saudara, di Mazmur 56 ayat 9, air mata ditaruh di kirban. Amin. Amin, saudara.
Haleluya. Saya akan berilustrasi, beri Pak ya. Ya, tolong istri saya tercinta ya. Nah, ini Kirbat. Kirbat ini adalah suatu tempat, saudara. Ini akan saudara ingat sepanjang tahun ketika nanti saudara menghadiri pernikahan ya. Oke ya, bib salah bib ini bukan sulam, bukan saudara ya. Ya, begitu. Haleluya. Ini gelas saudara ya. Oke ya. Kirbat ya. Kirbat saudara ya. Seperti itu Tuhan menaruh doa-doa kita. Ya. Pada tahun 2024 hari ini saudara berdoa di Kirbat Allah. Ya. Nah, siapapun orang tua yang mendoakan anak cucunya, maka kelimpahan Allah itu akan berlaku bagi diri. Seperti Kirbat ini saudara ya. Ini saya berdiri ini saudara ya. Ini karena profetik ya, tolong dibuka ya. Saudara, sewaktu saya siramkan air ini adalah pendoa. Ini adalah saudara dan saya yang ada di tempat ini. Kirbat air mata kita ya, ditaruh di Kirbat. Terus lakukan di tahun 2024. Tempat penyimpanan Allah akan lakukan. Amin. Segala yang baik di tempat penyimpanan Allah ada apa? Damai sejahtera. Itu kekal, saudara. Bukan abal-abal. Sukacita yang diberikan Allah itu kekal, bukan abal-abal. Dan itu yang akan diberikan oleh Allah adalah orang-orang yang air matanya berdoa seperti ini. Ya, tolong istriku dipegang. Ya, saudara, seperti ini ya. Saudara menangis. Tuhan, tahun 2024 aku akan diberkati oleh Allah. Anak cucuku akan diberkati Allah. Maka saudara, suatu saat seperti ini saudara, doa-doa saudara. Ya. Nah, ini berdampak. Saudara terus berdoa. Penuhi ini sampai terjadi apa yang saudara rindukan buat anak cucu. Ini air mata kita ada di Kirbat dan itu mengalir. Ya, berkat Allah akan di anak cucu itu, anak cucu saudara. Tetapi tergantung ada yang berdoa apa enggak? Ya, kalau saya percaya hari ini saudara berdoa untuk tahun 2024 tempat penyimpanan Allah itu akan terjadi di dalam kehidupan saudara. Amin. Haleluya. Terus glory. God bless you. Terus kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Selamat menjalani tahun 2024 dengan segala penyimpanan berkat-berkat Tuhan yang terbaik. Tepuk tangan sekali lagi, dan lebih lagi. Kembali tadi poin yang terakhir sebelum posisi sesi ini kita akan masuk pertemuan, petugas pertemuan, materi poin yang terakhir itu. Ya, mari masuki tahun 2024 hidup yang berbuah, hidup yang terus meningkat. Tadi yang patut, hidup yang menjadi pengelola yang handal, hidup yang berkemenangan dan berkuasa. Maka akan menjadi dampak bagi kerajaan Allah sepanjang tahun 2022. Mari saya undang kita bangkit berdiri. Oleh kuasa silakan dibangkitkan sambil berdiri. Kau akan khusus aku, kehususan melindungiku, kasihmu memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu,
sudah dibaptis secara Islam. Mari Bapak Ibu kita siapkan jawaban kudus kita